Assalamualaikum pemirsa, saudara-saudaraku, anak-anakku, adik-adikku yang budiman. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia bersama keluarga, tetap menjaga keimanan dalam hati. Pemirsa, hari ini Nin mau antar si cantik. Nah, ini si cantik mana? Gak ada sayang, gak ada. Nah, si cantik mau pergi bimba. Jadi kakak aja itu bimba untuk menambah keterampilannya dalam membaca dan berhitung ya. Nah, sambil kita berjalan, ini atuh ya, diantar oleh atuh ini atuh. Hai. Tuh, jadi sambil berjalan kita akan bertanya jawab dengan kakak aja mengenai pelajarannya ya, kemampuannya atau daya ingatnya. Karena semalam sudah belajar, sudah mengerjakan tugas, kemudian membaca apa kak? Semalam membaca cerita tentang apa kak? Bukan, kakak aja semalam membaca cerita tentang apa? Bukan, tentang yang dua itu loh. Tentang yang hidup di pohon. Ayo. Yang di pohon, yang terbang itu, yang bisa terbang. Tentang kakak yang kemarin itu belajar tentang apa kak? Yang hinggap di pohon, yang keras. Tentang kita dulu, mana gambar kakaknya? Tengok sini dong, tengok sini. Tentang apa kak? Burung? Ah, salah, burung yang hitam. Burung burung gagak dan burung. Nah, kakak tahu apa? Kakak mau tanya apa? Kuntul itu apa sih? Oh, nah ini pemirsa ya, jadi dia bertanya, burung kuntul itu burung apa sih? Nah itu ya, anak sekarang mungkin tidak tahu itu burung kuntul ya, karena masanya sekarang itu juga mungkin kita sulit menemukan ya. Kalau dulu zamannya Nin kecil itu burung kuntul itu banyak. Burung kuntul itu nak, burung bangau. Kakak tahu burung bangau? Tahu ya, yang kalau suka makan ikan di sah. Nah, ya kalau berdiri kakinya kelihatannya sah. Kelihatan satu itu ya, itu burung bangau. Nah, sekarang kakak tahu dari cerita burung bangau, masih ingat? Anak burung itu berpetualang ketemu siapa? Ketemu siapa? Ketemu sama siapa aja? Sama hewan-hewan. Iya, hewan-hewan lainnya, gajah, terus singa, terus kucing, terus tikus, terus anjing. Kakak ingat apa yang dikatakan gajah? Apa? Karena kita berbeda. Jadi kita tidak perlu berantem. oh, iya pinter. Terus kalau yang diomong kucing, yang dikatakan kucing? Aku apa? Aku Kehilangan anakku. Anak kucing iya. Tikus kehilangan induknya. Terus kata kucing apa? Jadi aku menolong orang yang kesusahan. Pinter. Terus kalau yang diomongin anjing apa? Makhluk besar tidak seharusnya berbuat kasar pada makhluk kecil.
pintar. Nah itu ya pemirsa, jadi dalam perjalanan kita bisa membantu anak kita mungkin, atau kalau kayak Nin cucu ya, cucu Nin mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang harus dia hafal atau harus dia ingat supaya memanfaatkan waktu ya, memanfaatkan waktu, menambah keterampilan berpikirnya atau daya ingatnya. Jadi nanti anak atau cucu kita itu bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik ya kan. Mudah-mudahan semuanya ini nanti akan memberikan keberkahan buat Aza putriku ya, cucuku yang cantik. Jangan ditutup wajahnya sayang, biar kelihatan nih. Nah, jangan tutup, nah ya, biar tambah cerdas, tambah pintar. Nah sekarang ada satu lagi pelajaran, harus menghafal kisah Nabi Nuh. Bagaimana kisah Nabi Nuh? Yuk kita hafalkan ya, kita ikutin Nin ya. Yuk sini. Nabi Nuh adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh keturunan ke-9. Duduk aja biar wajahnya kelihatan. Keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam pada usia 40 sampai 950 tahun. Nabi Nuh mengajarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak orang tidak mempedulikannya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Tidak lama kemudian turun hujan lebat dan banjirlah. Semua yang tidak patuh pada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala mati tenggelam, termasuk anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Nabi Nuh beserta pengikutnya selamat. Demikianlah kisah tentang Nabi Nuh. Ya, begitu pemirsa ya. Jadi kita bisa membantu anak kita mungkin, cucu kita mungkin kalau dalam perjalanan ya, supaya memanfaatkan waktu, kita bisa tiba di tempat tujuan insya Allah dengan selamat ya, kemudian memperoleh manfaat apa yang dibutuhkan oleh anak atau cucu kita ketika pergi menuju tempat belajarnya. Dia bisa menghafal beberapa atau mengingat ya beberapa ilmu atau beberapa pelajaran yang harus dia kuasai, terutama untuk anak-anak yang usia sekolahnya baru awal ya, yang harus benar-benar butuh bimbingan tinggi ya, seperti cucu Nin ini baru kelas 1 SD ya, kemudian sekolahnya juga masuk di era pandemi, tidak setiap hari
ketemu dengan guru, belajar separuh minggu online, separuh minggu tatap muka. Kemudian selain itu juga ya, ketika masuk ya waktu usia TK nih, cucu Nin ini di masa pandemi, jadi TK-nya tidak tuntas. TK-nya tidak tuntas, yang harusnya mungkin selesai atau selepas dari taman kanak-kanak, dia harusnya bisa membaca, tulis dengan baik ya. Kalau berhitung dia bisa, anak-anak kan senang berhitung ya, berhitung alhamdulillah lumayan ya. Baca tulisnya sangat rendah sekali, karena memang bagaimana ya mengajarkan anak di era pandemi lewat online, usia TK pula. Jadi benar-benar ketika dia masuk awal-awal sekolah itu ada keluhan lah, karena termasuk salah satu ya, ada beberapa anak yang bacanya belum lancar, termasuk cucu ini, dan akhirnya dibimbelkan lah di suatu tempat bimbel. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan kesuksesan. 1,5 bulan dia belajar membaca dan tulis ya. Dia sudah bisa membaca. Jadi sekarang itu kalau dalam perjalanan ya apa saja dibaca, kalau dia dibaca. Kalau memang kalau seperti kita juga dulu kan, ketika kita baru bisa membaca, apa saja kita bacain kan. Ya kadang-kadang bahasa Inggris kita baca dengan ejaan Indonesia. Ini pun seperti itu ya. Nah ini mungkin ya pemirsa yang bisa ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya, ini juga sebenarnya yakin ya, di antara pemirsa ada yang sudah seperti itu melakukan memanfaatkan waktu dalam perjalanan ya. Begitu juga mungkin ya ada di antara pemirsa, mungkin ada adik-adik yang masih sekolah, masih kuliah, dalam perjalanan membaca hal-hal yang sekiranya hanya hiburan semata. Lebih baik membaca buku pelajaran atau membaca buku pengetahuan yang lainnya ya. Ini tidak hanya sekedar ngomong loh, ini ketika waktu dia kuliah, ini kuliah sudah lanjut kuliah itu sudah berumah tangga ya, boncengin oleh ayah. Nah, diboncengin ayah kalau pergi kuliah ya, oleh ayah dibonceng ke Universitas Negeri Jakarta. Jadi di punggungnya ayah itu diletakkan buku, kemudian ingin membaca, apalagi kalau mau ujianin, baca sepanjang perjalanan Bekasi Jakarta, dan baca materi-materi kuliah, sehingga ketika pas ujian itu kebetulan mungkin ya pas dibaca, alhamdulillah bisa menjawab dengan cukup baik ya. Cuma memang sih ya, kalau kita belajar di usia yang sudah cukup, yaitu cepat menerima tapi juga cepat lupa ya. Alhamdulillah lah, ketika ingin baca dalam perjalanan, buku itu ingin letakkan di punggungnya ayah ya, atunya anak-anaknya ini, makasih ayah ya. Begitu baik dan setianya ketika ingin kuliah, mengantar, menjemput ya, dan di punggung ayah ini letakkan buku dan membaca, belajar ya. Itu jadi anak-anakku ya yang masih kuliah, yang masih sekolah, ingin sampaikan ini dengan sebenarnya. Ini itu dalam perjalanan sekarang pun masih suka membawa buku ya, membaca buku-buku yang bermanfaat ya, area pengetahuan ya. Demikian ya, mudah-mudahan segmen kali ini bisa menginspirasi pada ibu-ibu muda mungkin ya, atau juga anak-anakku, pada enin-enin yang mengantarkan anak cucu pergi sekolah atau pergi kuliah. Kalau yang masih kecil seperti cucu ini bisa dibimbing dalam perjalanan ya, apa yang mereka harus kuasai. Pasti insya Allah, bukan mudah-mudahan, insya Allah ya, kalau kita dengan tekun, insya Allah itu akan bermakna dan berhasil ya.
Itu aja sebenarnya kan bimbing, alhamdulillah kan ternyata dia bisa mengingat kembali ya. Kita kan harus membantu mengingat kembali. Kalau kita ingat 100% sendiri itu juga tidak semua orang bisa melakukan seperti itu ya. Memang ada orang-orang tertentu yang diberikan karunia Allah daya ingat yang kuat, tapi ada anak-anak kita yang perlu kita bantu untuk mengingatkan kembali pelajaran-pelajarannya. Demikian ya pemirsa ya. Mudah-mudahan apa yang ini sampaikan ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kerukunan dan keharmonisan, tetap jaga keimanan dalam hati. Sebelum Nin lupa, pemirsa jangan lupa subscribe-nya, tekan loncengnya, kemudian beri like ya. Dan juga kalau sempat berikan komen, saran, kritik agar Nin bisa meningkatkan apa yang harus Nin perbaiki untuk segmen-segmen berikutnya. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keselamatan. Nin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa sayang.